mbaknya ini mbaknya ini dia di sini 6 tahun ya, di sini dia 6 tahun dapatnya cuma berapa guys, 50 juta. Uangnya kemana? Bukan dibohongin garangan, bukan dikirim uang buat keluarga yang dihabisin, bukan, tapi agennya yang jahat, agen resminya jahat banget. Dikirimin nggak semua dikirimin ya, cuma dapat 50 juta. Itu yang nek wongnya, aku ada orangnya. Nah mbak ini rencana dikaburnya masih 1 bulan guys. Sekarang kalau saya tanya kalian, mbak itu juga dia wongnya lugu banget ya. Jadi mbaknya ini di Taiwan resmi 6 tahun. Ini terjadi yang ada di depan mata saya, 6 tahun resmi. Kemudian dia kirim uang itu nggak pernah lewat siapa, cuma lewat agennya. 6 tahun ini dia cuma dapat uang berapa guys yang dikirim? Cuma 50 juta tok, 6 tahun. Terus dia kabur ini 1 bulan. Nah selama 1 bulan ini dia dipekerjakan kesana kemari, duitnya juga nggak ada. Kemudian dia mau MD sama Mboe ya, MD sama Mboe, tahu nggak guys, tahu nggak? Orang tuanya yang telepon sama Mbok, katanya, Mbok tolong anak saya mau jual tanah untuk memulangin anak saya. Jajan, demi Allah aku ndelok Mbok kuwi lho brebes guys. Aku bilang nggak apa-apa Bu, nanti sampai di sini dulu, nanti sampai di tempatku dulu baru ngomong. Nah aku nggak bisa nyariin kerjaan guys, nggak bisa. Cuman Mbak itu, aku ngomong sama Mbak sampai isik niat kerja, isik niat arep kerja ngeliat duit, cari modal atau pulang. Kalau menurut saya ya, Wongiran jawab, kalau menurut Mbok kamu kan udah kabur 1 bulan, demi Allah kamu kan udah kabur 1 bulan. Jadi sampai lanjut tuh kerjanya, ngopo sampai mulai ngetul-ngetul sawah, ngopo sampai mulai yang buat lenong. Tapi cuman aku Mbok nggak bisa nyari kerjaan. Akhirnya ya aku ngomong, apa sih so ngeliat kerjaan, terserah. Centek, seandainya bukan aku, ya aku nggak tahu lah, mungkin seandainya orang lain peduli amat, MD karo aku ya MD, orang peduli ngedol sawah ngedol apa, sementing aku yotsan, pasti begitu, pasti. Tapi aku nggak sayang, aku lihat wong tuanya, aku nggak lihat dia, aku lihat orang tuanya telepon dari Indonesia, video callan. Mbok aku kerja kita itu loh jualan rosok, kerjanya jualan rosok, isek nungguan, isek juga anake, bojone rabi meneh. Terus yang selama ini dia cuan itu selama 6 tahun cuma 50 juta itu untuk beli tanah, dan tanahnya mau dijual untuk dia pulang. Ya aku enggak. Terus aku bilang sama dia, ini terjadi di depan mata saya, aku randopo centek. Aku bilang sama Mbak Me, terus terang kalau Mbok nyari kerjaan nggak bisa, aku nggak bisa nyari, demi Allah aku nggak iso boleh nih kerjaan. Sampean kerja dhisik ya, sampean kerja dhisik wis ora apa-apa. Ya Allah centek. Mbok anuku taksiku piye, taksimu ora usah bayar, pirang dino yang kene isah-isah, bantu lah aku isah-isah, bantu misah-misah dilut ora apa-apa. Saiki wis wonge alhamdulillah wis digowo kancane, wis digowo kancane kerja. Bukan karena saya, kalau kalian mau MD mau apa, bukan aku seneng atau gimana guys. Kadang tuh aku memang benar sama mau pulang, benar mau pulang. Tapi ya jangan gini guys. Ada satu lagi, masih kecelakaan. Iki nggak ngece ya, maaf ya sayang ya. Masih kecelakaan, duitnya udah dikirim pulang semua buat kredit mobil. Terus buat aku gimana nih, mau pulang nggak punya uang sama sekali, sedangkan aku nggak punya siapa-siapa di rumah. Lah uangmu selama ini waktu kabur itu kemana? Katanya dia kredit mobil. Terus mungkin ada duit. Bu piye? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya dolen mobilmu. Kalau aku begitu, ya. Ya makanya bukan kalau masalah kerjaan, centek. Aku nggak, demi Allah sampean dilok wongnya ratego, aku dilok wong tuane ratego centek. Yang rosokan nama Mbak Ndang ngomong ini sebelum dijemput itu, Mbak Ndang kiriman rekeningmu tak kirim duitnya, buat usah terburu-buru Bu, nanti tunggu orangnya kesini dulu. Aku belum merinding guys, aku merinding lagi. Tunggu orangnya kesini dulu baru kirim. Aku nggak mau sampai di sana belum dijemput wis kirim uang ke sini, nggak usah, jangan begitu. Ya Allah guys, jadi untuk teman-teman ya, nah kita nggak tahu gimana. Kalau kalian bisa berontak, bisa kalian di sini bisa apapun, kalian bisa berusaha untuk gimana. Nah itu yang aku ngomong sama dia juga takut. Astagfirullah, bener, Mbak itu takut katanya, Mbak itu agensinya nanti gimana, kalau agensinya gimana. Nah itu tadi ya guys, jadi ceritanya ada seorang TKW Taiwan yang sudah bekerja selama 6 tahun gitu ya. Jadi beliau ini resmi sebetulnya, namun entah kenapa ya beliau itu selama kerja 6 tahun itu gajinya dikirim ke Indonesia, cuman bukan dia sendiri yang kirim tapi justru lewat agensi guys. Dan entah kenapa selama 6 tahun itu si pihak keluarga cuman menerima uang sebesar 50 juta rupiah. Jadi
ada besar kemungkinan bahwasanya si agensi ini tidak mengirimkan uang sepenuhnya gitu, entah mungkin cuma berapa persen begitu ya yang dikirim ke Indonesia, sehingga dalam kurun waktu 6 tahun si keluarganya itu cuma menerima uang 50 juta saja guys. Nah sebetulnya selama 6 tahun itu beliau tuh berniat untuk pulang ke Indonesia untuk beristirahat, namun tiba-tiba beliau ini merasa kaget ya setelah tahu ternyata uang yang dikirim selama ini itu hanya 50 juta rupiah, dan yang pasti tidak cukup ya, karena si mbaknya ini berekspektasi pasti lebih dari itu gitu kan. Kemudian karena putus asa akhirnya mbaknya itu kabur gitu ya, dengan tujuan agar supaya bisa mendapatkan uang lebih banyak agar bisa cepat pulang ke Indonesia. Namun malangnya selama 1 bulan kabur, beliau bukannya mendapatkan uang, tapi justru kerjanya itu dipindah-pindah gitu guys. Akhirnya selama 1 bulan itu beliau juga tidak mendapatkan uang sama sekali. Karena saking putus asanya, akhirnya beliau ini berniat untuk MD ya, atau menyerahkan diri sama Mbok Cikrak gitu. Tapi kita tahu bahwa sekarang untuk MD itu biayanya sangat tinggi ya, sekitar 50.000 NT atau sekitar 25 juta rupiah. Nah karena si mbaknya ini tidak memegang uang sama sekali, akhirnya si mbaknya ini meminta bantuan sama keluarga di rumah untuk mengirimkan uang sebesar 25 juta rupiah ke Taiwan begitu guys. Nah bahkan keluarga dari mbaknya ini pun sempat telepon Mbok Cikrak ya untuk membantu sementara gitu. Maksudnya itu untuk meminjami uang si mbaknya dulu, setelah pulang nanti bakal dikirim gitu untuk mengembalikan uang tersebut. Cuman si Mbok Cikrak ini bukan tidak mau membantu, tapi kan di sini ada pilihan. Karena si mbaknya ini kan baru sebulan kabur ya, belum punya uang. Kalau misalnya sudah kabur, kalau bisa itu ya lanjut kerja saja gitu untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak. Karena kan daripada pulang terus harus merepotkan keluarga di rumah gitu kan, kasihan ya guys, keluarga di rumah harus jual-jual tanah gitu karena supaya si mbaknya bisa pulang. Karena mbaknya kan bukan ketangkap tapi kan menyerahkan diri. Ya kita doakan saja ya, semoga saja mbaknya ini nanti bisa lanjut bekerja, atau mungkin ada orang baik yang bisa mencarikan pekerjaan untuk beliau. Kasihan ya guys, karena 6 tahun tidak ya cuman 50 juta, dan keluarga di rumah itu ya harus menyediakan uang sebesar 25 juta untuk bisa agar banyak bisa menyerahkan diri. Nah daripada buang-buang uang, yang mendingan bekerja dulu lah ya, paling tidak 1 tahun gitu kan. Yang pasti kalau swasta bisa mendapatkan uang lebih banyak ya. Kalau misalkan untuk 100 juta mungkin insya Allah bisa ya, kalau swasta itu kan gajinya tinggi dibandingkan resmi gitu ya. Ini juga perhatian atau jadikan pelajaran buat teman-teman di luar sana, jangan terlalu percaya ya kalau masalah uang, entah itu mau agensi, entah itu mau teman atau saudara, atau bahkan majikan sendiri gitu. Kalau misalkan masalah uang itu jangan sampai dititipkan ya, jangan sampai ya. Memang ada itu beberapa agensi itu yang bilang sok baik gitu ya, nanti saya yang kirimkan gitu, kamu store ke saya saja nanti biar lebih mudahnya nanti akan saya kirimkan ke Indonesia gitu. Tapi kan kita tidak tahu hati seseorang bagaimana ya. Kadang orang itu kalau sudah lihat uang itu kadang ya itu tadi, yang tadinya baik juga bisa menjadi jahat karena ada kesempatan begitu guys.